semuanya, selamat datang kembali di kanal Jason Wibert. Siapa sih di antara kalian yang kalau ke Yogyakarta nggak pernah lupa bawa oleh-oleh bakpia? Makanan kecil berbentuk bulat pipih dengan isian manis ini memang sudah jadi ikon kuliner kota Guda. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya asal-usul bakpia yang lezat ini? Khususnya bakpia patok yang legendaris itu. Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah dan fakta-fakta menarik di balik setiap gigitan legit bakpia patok. Jadi, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai perjalanan kuliner kita. Kisah bakpia di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, adalah cerita tentang perpaduan budaya yang indah. Percaya atau tidak, bakpia sebenarnya bukanlah makanan asli Indonesia. Akar kuliner ini bisa kita telusuri kembali ke daratan Tiongkok. Di sana ada kue serupa yang disebut tuluk pia, yang secara harfiah berarti kue pia kacang hijau. Kue ini dibawa oleh para imigran Tionghoa yang datang dan menetap di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Yogyakarta. Pada awal abad ke-20, awalnya isian bakpia ini menggunakan daging babi, sesuai dengan resep aslinya di Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu dan proses akulturasi, resep ini pun disesuaikan. Proses adaptasi inilah yang menjadi titik balik penting dalam sejarah bakpia di Yogyakarta. Sadar bahwa mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah Muslim. Para pembuat bakpia yang cerdas mulai mengganti isian daging babi dengan kacang hijau yang dihaluskan dan dicampur dengan gula. Langkah ini tidak hanya membuat bakpia menjadi halal, tetapi juga menciptakan cita rasa manis dan legit yang unik, yang kemudian menjadi ciri khas bakpia yang kita kenal sekarang. Dari sinilah bakpia mulai diterima secara luas dan menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal. Jadi, setiap kali kita menikmati bakpia, kita sebenarnya sedang mencicipi sebuah mahakarya hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Lalu, bagaimana nama patok bisa melekat erat dengan bakpia? Nah, ini bagian yang paling menarik. Nama patok atau patok merujuk pada sebuah nama kampung di Yogyakarta. Pada sekitar tahun 1930-an, seorang pendatang Tionghoa bernama Kwik Sun Kwok mencoba peruntungannya dengan membuat dan menjual kue pia kacang hijau ini di kampung patok. Awalnya, ia menjualnya dari rumah ke rumah. Usahanya ini kemudian diikuti oleh warga sekitar yang melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Mereka belajar cara membuatnya dan mulai membuka usaha bakpia rumahan sendiri. Karena sebagian besar produsen bakpia generasi awal ini tinggal dan berpusat di kampung patok, maka kue ini pun populer dengan sebutan bakpia patok. Dari sebuah industri rumahan sederhana, bakpia patok berkembang pesat. Salah satu pelopor yang membuat bakpia patok begitu melegenda adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Lim Bok Sing. Pada sekitar tahun 1948, beliau memulai usahanya dengan merek bakpia patok ke-75. Angka 75 ini konon diambil dari nomor rumahnya. Strategi penamaan dengan nomor rumah ini ternyata sangat efektif dan kemudian diikuti oleh banyak produsen lain di kampung patok. Itulah mengapa kita sering melihat Merek-merek bakpia dengan nomor-nomor unik seperti bakpia patok 25, 145, 531, dan lain sebagainya. Setiap nomor ini mewakili produsen atau keluarga yang berbeda, masing-masing dengan resep rahasia dan ciri khasnya sendiri. Proses pembuatan bakpia patok itu sendiri adalah sebuah seni yang membutuhkan ketelatenan. Prosesnya dimulai dari pembuatan kulit. Adonan kulit dibuat dari campuran tepung terigu, gula, garam, air, dan minyak. Adonan ini kemudian diuleni hingga kalis dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu adonan kulit luar dan kulit dalam yang mengandung lebih banyak minyak. Teknik melapiskan kedua adonan inilah yang menciptakan tekstur kulit bakpia yang berlapis-lapis dan renyah saat digigit. Proses ini benar-benar membutuhkan keahlian
keahlian tangan yang terampil. Setelah adonan kulit siap, selanjutnya adalah proses pengisian. Isian yang paling klasik tentu saja adalah kacang hijau. Kacang hijau direndam, dikukus hingga empuk, lalu dihaluskan dan dimasak kembali bersama gula pasir dan sedikit garam hingga menjadi adonan isian yang kental dan legit. Adonan kulit kemudian dipipihkan, diisi dengan kumbu kacang hijau, lalu dibentuk bulat pipih. Dulu, proses pemanggangan dilakukan menggunakan anglo dengan arang dari batok kelapa. Panas dari arang inilah yang memberikan aroma khas pada bapia. Meskipun sekarang banyak yang sudah beralih ke oven modern untuk efisiensi, Beberapa produsen tradisional masih mempertahankan cara memanggang dengan arang untuk menjaga cita rasa otentiknya. seiring berjalannya waktu, bakpia patok tidak hanya berhenti pada isian kacang hijau. Para produsen terus berinovasi untuk memenuhi selera pasar yang semakin beragam. Inovasi ini melahirkan berbagai varian rasa baru yang tak kalah lezat. Mulai dari rasa kumbu hitam atau kacang merah, keju yang gurih, coklat yang lumer di mulut, hingga rasa durian yang eksotis. Bahkan sekarang kita bisa menemukan rasa-rasa kekinian seperti green tea, taro, cappuccino, hingga ubi ungu. Keberagaman rasa ini membuat bapia semakin digemari oleh semua kalangan. Baik tua maupun muda, dan memastikan bahwa bakpia tetap relevan di tengah gempuran kuliner modern. Meskipun banyak inovasi rasa, ada satu hal yang tetap dipertahankan oleh banyak produsen bakpia patok, yaitu kesegarannya. Bakpia patok tradisional umumnya dibuat tanpa bahan pengawet. Hal ini membuat daya simpannya relatif singkat. Biasanya hanya sekitar 4 hingga 7 hari di suhu ruangan. Inilah mengapa bakpia sering disebut sebagai oleh-oleh fresh from the oven. Kesegaran ini justru menjadi nilai jual utamanya. Para wisatawan yang datang ke Yogyakarta rela antre untuk mendapatkan bakpia yang baru saja matang, karena rasanya memang jauh lebih nikmat saat masih hangat. Jadi, kalau kalian membeli bakpia, pastikan untuk segera menikmatinya agar bisa merasakan sensasi terbaiknya. Kini, bakpia patok bukan lagi sekadar makanan atau oleh-oleh. Ia telah menjelma menjadi motor penggerak ekonomi lokal di Yogyakarta. Sentra industri bapia di Kampung Patok dan sekitarnya telah menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari pembuat adonan, pengisi bapia, pemanggang, Hingga staf penjualan dan distribusi. Keberadaannya juga mendukung industri pariwisata. Rasanya tidak lengkap berkunjung ke Yogya tanpa mampir ke sentra bakpia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah warisan kuliner dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakatnya. Sebuah bukti nyata dari kekuatan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, itu dia perjalanan panjang bakpia patok. dari sebuah kue sederhana yang dibawa oleh perantau hingga menjadi ikon kuliner dan penggerak ekonomi Yogyakarta. Di balik rasanya yang manis dan legit, tersimpan cerita tentang akulturasi budaya, Inovasi, kerja keras, dan semangat komunitas yang luar biasa. Setiap gigitannya membawa kita pada sebuah warisan yang patut kita banggakan. Jadi, lain kali saat kalian menikmati sebiji bakpia, ingatlah kisah hebat di baliknya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal Jason Wybert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.